Hai teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang komunikasi internasional. Pokok pembahasan kali ini mengenai komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi internasional. Nah, sebelum masuk ke sana, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih komponen-komponen dalam komunikasi itu sendiri. Dalam komunikasi, terdapat 5 komponen penting. Menurut Roswell, komponen-komponen tersebut adalah pengirim atau komunikator, pesan, saluran atau media, penerima atau komunikan, dan umpan balik. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi. Bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara. Kedua, pesan. Pesan atau message adalah apa yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima atau komunikan. Isi dari pesan dapat berupa seperangkat simbol verbal maupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, dan maksud komunikator. Ketiga, media. Saluran atau media adalah wahana, alat, atau wadah untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Keempat, komunikan. Komunikan atau penerima adalah orang, kelompok, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari komunikator. Kelima, feedback. Feedback atau umpan balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Feedback dapat berupa perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain sebagainya. Komunikasi internasional atau international communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Jika dikaitkan dengan komunikasi internasional, komponen-komponen komunikasi adalah sebagai berikut. Komunikator dalam komunikasi internasional dapat berupa negara, non-state, maupun kombinasi dari keduanya. Lalu, pesan dalam komunikasi internasional dapat berupa high politics, low politics, dan berbagai isu yang kompleks. Kemudian, saluran atau media dalam komunikasi internasional dapat berupa media yang dimiliki pemerintah, media yang dimiliki masyarakat umum atau non-pemerintahan, media milik negara, dan dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka. Berikutnya, komunikan dalam komunikasi internasional dapat berupa negara, non-state, maupun kombinasi dari keduanya. Dan yang terakhir, feedback atau efek dalam komunikasi internasional dapat berupa perang damai atau sebuah kerjasama interdependensi, propaganda tanpa kekerasan, dan kerjasama dependensi. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, kita akan memaparkan beberapa contoh kasus. Yang pertama, kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan ini, Jokowi dan pihak Amerika Serikat membicarakan kesepakatan kerjasama, terutama di sektor investasi, yang dibicarakan langsung dengan Presiden Barack Obama beserta petinggi-petinggi perusahaan di Amerika Serikat terkait dengan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan kerjasama Indonesia-Tiongkok karena Indonesia berasaskan politik bebas aktif. Jika diidentifikasi komponen-komponen komunikasi internasionalnya, dalam contoh kasus ini, Jokowi bisa menjadi komunikator dan pihak Amerika Serikat menjadi komunikan. Begitu pula sebaliknya. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam kunjungan ini membicarakan tentang kesepakatan, sehingga hal ini memerlukan komunikasi dua arah agar dapat terjadi pertukaran pesan untuk mencapai kesepakatan. Hal ini menjadi alasan mengapa kedua belah pihak bisa bertukar posisi antara komunikator dan komunikan. Kemudian, pesan komunikasi internasional dalam contoh kasus ini ialah tawaran-tawaran dari kedua belah pihak mengenai kerjasama terutama di sektor investasi. Selanjutnya, media atau saluran yang digunakan dalam contoh kasus ini adalah tatap muka atau secara langsung. Dan yang terakhir, feedback atau umpan balik dalam contoh kasus ini yang mana menghasilkan sebuah kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Contoh kasus selanjutnya ialah Indonesia dan Belanda yang sepakat perkuat kerjasama perdagangan hingga pariwisata. Dalam contoh kasus ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, gelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda, Sigrid Kaag, untuk membahas potensi kerjasama dalam bisnis perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hasil dari pertemuan tersebut ialah Indonesia dan Belanda menyepakati kerjasama untuk memperkuat sektor perdagangan hingga pariwisata.
Jika diidentifikasi komponen-komponen komunikasi internasionalnya, dalam contoh kasus ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai komunikator dan Belanda sebagai komunikan. Hal ini dikarenakan Indonesia yang menginisiasi komunikasi internasional tersebut untuk terjadi dengan cara menggelar pertemuan bilateral. Namun, tentunya dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak tetap bisa bertukar posisi antara komunikator dan komunikan untuk mencapai suatu kesepakatan. Pesan komunikasi internasional dalam contoh kasus ini ialah tawaran-tawaran dari kedua belah pihak mengenai kerjasama untuk memperkuat sektor perdagangan hingga pariwisata. Untuk media atau saluran yang digunakan dalam contoh kasus ini adalah tatap muka atau secara langsung. Sedangkan feedback atau umpan balik dalam contoh kasus ini yang mana menghasilkan sebuah kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam memperkuat sektor perdagangan hingga pariwisata. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat.